Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian Minggu pagi hari ini, Minggu Kantate 28 April 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu,
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sukacita
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel pada minggu hari ini tertulis di Matius 15 ayat 8 sampai 20. Matius 15 ayat 8 sampai 20 kita baca secara bergantian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu.
Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Warta Jemaat di Minggu Kantate tanggal 28 April 2024. Warta Umum. Hari Rabu 17 April 2024 telah lahir putri bagi keluarga Bapak Aris Udut Aditama Nainggolan, Ibu Rotua Borusitorus. Alamat Perum BMP 3 Blok F1, Jalan Hang Tua Ujung, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Hari Jumat 26 April 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Ade Putra Salomo Panjaitan, Ibu Elsa Clara Borupasaribu, alamat Jalan Pelita Perumahan Wanagria, Blok C nomor 4, Sektor Arengka Indah. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Yiniatur Manurung, putra dari Bapak Joshua Manurung almarhum, Ibu Lisbeth Tiominar Boruhuta Barat, alamat Jalan Pandan 1 Ujung nomor 22, Jemaat HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi, dengan reuni holong Evelia Borugultom SE, putri dari Bapak Syamsul Effendi Gultom, Ibu Justiniar Borusitompul SPD, alamat Jalan Riau Ujung, Gang Karya Makmur nomor 26, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10 WIB di HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 28 April 2024, telah pindah jemaat Gereja HKBP Kota Pekanbaru. 1. Keluarga Bapak Liberty Saur Martua Purba SH, Ibu Rinda Ardina Simanungkalit, Esos, alamat Jalan Gunung Raya nomor 60, Sektor Pintu Angin, Sukaterus, pindah ke GKI Pamulang, Jalan Pemulang Permai, Blok L nomor 2, Tangkerang Selatan. Yang kedua, Sami Sara Boru Nainggolan, Naposo, alamat Jalan Budi Sari Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Suara Koinonia. Pelayanan Minggu hari ini 28 April 2024 pukul 10 WIB. Amang Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM melayani di HKBP persiapan Resort Pembatuan sekaligus pelantikan fungsionaris periode 2024-2028. Seksi lansia. Hari Selasa 30 April 2024. Senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna merah. Perayaan Paskah Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru. Hari Senin 29 April diadakan perayaan Paskah Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru bertempat di HKBP Pembatuan, masuk pukul 14 WIB. Setelah ibadah akan dilaksanakan ada perlombaan-perlombaan. Pelajar Sidi, Minggu hari ini 28 April 2024 pukul 13 WIB. Diadakan ujian lisan pelajar Sidi dihadiri oleh orang tua di gereja ini.
Hari Kamis 9 Mei 2024, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pukul 11 WIB akan diadakan acara khusus kebaktian peneguhan Sidi yang telah belajar tahun ajaran 2023-2024 bersama orang tua. Dilanjutkan dengan acara pelayanan perjamuan kudus. Periodisasi kepengurusan badan audit dan badan usaha. Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 19 WIB bertempat di ruang konsistori HKBP Pekanbaru akan diadakan pemilihan badan audit dan badan usaha HKBP Pekanbaru. PA Remaja Naposo HKBP Resort Pekanbaru pada hari Sabtu 4 Mei 2024 akan diadakan PA Remaja Naposo HKBP Resort diadakan di HKBP Pembatuan pada pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Periodisasi kepengurusan seksi AMA. Pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 19 WIB akan diadakan pemilihan seksi AMA HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Diminta setiap sektor mengutus 2 orang kaum bapa untuk mengikuti acara tersebut. Bunga altar. Pada hari ini tanggal 28 April kita melihat ada rangkaian bunga yang indah dan cantik di altar yang dipersembahkan oleh juara 1 sektor Arengka Indah, juara 2 sektor Labu Baru Barat, juara 3 sektor Padang Bulan 1. Dan untuk minggu depan atau bulan Mei 2024 yang akan merangkai bunga altar yang akan dipersembahkan oleh sektor Pandau Permai. Suara diakonia. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada tanggal 28 April sampai dengan 4 Mei 2024. Sebagai hadiah yang terbaik dari Tuhan, ada firman Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang tertulis di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat yang sakit, mari kita mendoakan orang sakit. Jemaat HKBP Kota Pekanbaru yang dirawat di rumah sakit dan juga yang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan semua saudara kita yang sakit. Mengenai keuangan dan warta lainnya, mari kita membacanya di warta jemaat yang kita terima dan juga di website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 mulai ayat 1 sambil menyerahkan persembahan 1A 1B. Ku
Allah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah Sisimu Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Manginang? Luar biasa, puji Tuhan, kita tetap di dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan untuk beribadah dan melakukan pekerjaan kita, kegiatan kita sepanjang minggu ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan pada Minggu Kantate pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-26 hingga ayat ke-32. Mazmur pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-32. Kami akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh yang kita kasihi. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan kita ini yang ditinggalkan oleh yang kita kasihi. Bisa saja kita merasa sedih, bisa saja kita merasa depresi, hampa, bahkan hampir putus asa ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Pergumulan yang begitu berat tidak jarang atau membuat orang sering berputus asa. Banyak orang kehilangan harapan, bahkan seakan-akan pengharapan itu tidak akan ada lagi, seakan-akan pertolongan Tuhan itu tidak akan ada lagi. Maka ketika orang berputus asa, dia mengalami pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya, maka seolah-olah itu pergumulan itu akan selesai ketika dia mengambil keputusan bahwa dia putus asa atau bunuh diri di dalam kehidupannya.
Apakah demikian menghadapi pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kita ini? Apakah kita begitu menghadapi persoalan yang begitu berat di dalam kehidupan kita ini? Tentu tidak. Yang pasti setiap masalah dan seberat apapun masalah itu, sesungguhnya jalan keluar masih tetap terbuka, asalkan kita punya pengharapan akan pertolongan dari Tuhan. Ini yang harus kita pegang amanginang di dalam menjalani kehidupan kita ini. Ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka di situ ada jalan keluar atau pertolongan dari Tuhan. Dan inilah yang dialami pemazmur. Ia menggambarkan bagaimana hidupnya begitu tertekan. Dia menggambarkan bagaimana hidupnya penuh pergumulan yang begitu berat, seolah-olah Allah meninggalkan dia. Namun dengan cepat ia menyadari hanya dapat kembali kepada Tuhan. Pemazmur menemukan pertolongan itu. Oleh karena itu pemazmur dengan iman yang teguh menaikkan puji-pujiannya kembali kepada Allah, dengan tujuan mencari pengasihan, dengan tujuan janji Tuhan selalu terbuka baginya, yaitu memberitakan keselamatan dari berbagai macam pergumulan yang begitu berat. Mazmur 22 ini sering sekali dikatakan Mazmur ratapan yang disampaikan oleh Raja Daud. Mazmur 22 ini disebut Mazmur ratapan, di mana Raja Daud meratap kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan atas segala pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi di dalam pergumulan yang begitu berat, di dalam ratapan yang disampaikan oleh Raja Daud, ada sebuah keyakinan, ada sebuah pengharapan, ada sebuah kepastian bahwa Tuhan akan senantiasa berada mendampingi dia, bahwa Tuhan akan senantiasa membantunya dalam menghadapi pergumulan yang dia hadapi. Ada banyak tantangan pergumulan dari pergumulan yang dalam kehidupan dari Raja Daud itu yang dia hadapinya. Tetapi pergumulan Raja Daud itu, dia berkeyakinan di dalam persoalan yang begitu berat yang dihadapi oleh Raja Daud, dia yakin dengan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan senantiasa mendampingi, menyertai dan menguatkan Raja Daud. Itulah yang dia alami, itulah yang dia sadari, itulah yang dia imani di dalam kehidupannya. Daud punya pengalaman rohani yang sangat kuat dalam kehidupannya. Suka duka bergantian, silih berganti dalam kehidupannya. Ada situasi duka yang dia hadapi, penuh dengan ancaman, namun itu akan berubah. Situasi itu akan beralih, duka cita menjadi sukacita. Dia akan mengalami berkat Tuhan dalam kehidupannya. Kehidupan Raja Daud yang penuh dengan lika-liku kehidupan pergumulan yang dia hadapi, bukan hanya dari luar bangsanya, tetapi dari bangsanya juga yang dia pimpin, bahkan dari keluarganya juga, anaknya yang ingin mengambil kerajaannya. Begitu berat pergumulan yang dia hadapi. Semua persoalan, semua pergumulan Raja Daud membuat imannya tertantang. Semua persoalan pergumulan yang dihadapi oleh Raja Daud membuat imannya teruji. Di sinilah kita benar-benar betul-betul melihat bahwa Daud itu kuat menghadapinya. Maka Daud mengatakan di ayat 26, karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar,
najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Pujian yang disampaikan oleh Raja Daud itu dikarenakan lahir akan kesadaran yang ia terima, pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat Amanginang di ayat yang kedua itu, di situ sungguh-sungguh Daud menyadari, dia berseru kepada Tuhan. Dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolongku. Dia sampai di titik terendah di dalam kehidupannya. Mengapa semua yang terjadi? Dia bertanya dalam kehidupannya. Karena itulah pergumulan yang begitu berat. Seakan-akan Daud berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tetapi akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Pemazmur sendiri begitu cepat menyadari dalam kehidupannya. Dan dalam ayat 26 ini, pemazmur meyakini bahwa kunci mengatasi pergumulan hidup dan ingin memperoleh kehidupan yang kekal dengan sepenuh hati mencari Tuhan melalui pujian dan persekutuan dengan Tuhan. Inilah kata kuncinya yang dia hadapi. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah iman yang dia hadapi. Daud berkeyakinan. Bagaimana Daud tetap memuji Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam persekutuannya. Tetapi bagaimana kita lihat Amanginang dalam kehidupan kita ini? Ketika pergumulan datang, persoalan datang, dang nalau mertangiak kita, dang nadalului Yehova. Tetapi kita cari adalah jalan pintas yang kita anggap itu pantas. Bagaimana jalan pintas secepatnya langsung keluar melalui logika kita, melalui kekuatan kita. Bahkan mencari jalan pintas, menanyakan kepada orang pintar, "Wahadoon, apakah memang ketika sakit itu datang, oh di sana dong rupa-rubat, najako." Terus itu tahu. Kita lupa bernyanyi berseru kepada Tuhan. Kita lupa mencari Tuhan. Bagaimana hati kita ini benar-benar menyampaikan kepada Tuhan melalui hati kita mencari Tuhan. Dalam Mazmur ini ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemazmur itu. Pergerakan ratapan dari duka cita menuju ke sukacitaan. Dari penghinaan menuju pengangkatan. Bagaimana pengangkatan yang terus maju dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dikatakan di ayat 27, bahwa dia memuji Tuhan, atau orang-orang yang mencari Tuhan akan tetap memuji-muji Tuhan. Artinya siapa orang yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Siapa orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, mereka tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Siapa yang berpengharapan kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah hilang pengharapan di dalam kehidupannya. Amin. Odo manginang hapur syot tanda tugu tuadupan di dewata. Siapa yang berseru kepada Tuhan, maka dipastikan seruannya akan didengarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam firman ini, kesaksian yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh pemazmur. Dia awalnya meratap, tetapi di dalam ratapannya itu ada keyakinan yang begitu luar biasa.
pertolongan Tuhan, karya Allah selalu ada dalam kehidupannya. Itulah ayat 26 dan ayat 27. Dan ayat 28 juga dikatakan, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah pernyataan pemazmur yang penuh dengan pengharapan agar setiap orang yang mengingat dan berbalik kepada Tuhan, Allah mampu memulihkan penderitaan manusia secara individu maupun universal. Orang-orang yang berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mampukan, Tuhan akan pulihkan dalam kehidupannya. Asalkan setiap manusia datang ke hadapan Tuhan dan sujud menyembahnya. Dan ayat 29 sampai dengan 32 pemazmur mau mengingatkan pendengarnya atau umat untuk menyadari kedaulatan Tuhan. Bagaimana kedaulatan Tuhan di dunia ini. Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, sehingga semua yang ada di dunia adalah berada di dalam otoritas Tuhan. Maka orang yang mencari Tuhan artinya lebih diidentikan kepada orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Maka orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan memuji-muji namanya. Di dalam pengharapan itu ada pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka firman ini mau mengajak kita supaya kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, kalau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan ada bersama dengan kita. Amin. Seberat apapun sakit penyakit yang melanda dalam kehidupan kita menginang, kalau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, maka di situ ada kesembuhan di dalam kehidupan kita. Maka di situ akan ada kehidupan ketika kita berserah, menyampaikan semua kepada Tuhan. Maka firman ini kita mau diyakinkan sesuai dengan Minggu Kantate yang ada dalam kehidupan kita, mengajak kita untuk senantiasa di dalam kehidupan tetap berpengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, sesuai dengan Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Maka nyanyian yang baru kita nyanyikan kepada Tuhan itu dikarenakan hidup kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Hidup yang selalu memuliakan nama Tuhan berarti dia tidak akan pernah kehilangan harapan. Orang yang selalu memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka dia tidak akan pernah kehilangan harapan di dalam kehidupannya. Terkadang dalam kehidupan kita inang-manginang, sering sekali kita bertanya dalam kehidupan kita, di mana Tuhan saat kita membutuhkan Dia? Ini pergumulan dalam kehidupan kita. Di manakah Tuhan saat kita membutuhkan Dia? Tuhan ada di samping kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Meskipun kita terkadang merasakan dalam kehidupan Tuhan ini Tuhan tidak hadir, meskipun kita mempertanyakan kasih-Nya dalam kehidupan kita ini, adang dopenyan pertolongan dari Tuhan. Ini yang selalu sering kita tanya dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyatakan kebesarannya di waktu yang tepat. Inilah nyanyian orang yang percaya. Tuhan setia. Tuhan tak pernah ingkar janji.
walaupun seolah-olah tersembunyi, namun sebenarnya Dia sedang merancang karya yang terbesar di dalam kehidupan kita ini. Maka melalui firman ini kita diingatkan bahwa tidak ada untungnya kalau kita meninggalkan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan. Tidak ada untungnya Amanginang kalau kita meninggalkan Tuhan ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kita ini. Tetapi apapun yang terjadi, sekalipun kita di dalam persoalan yang begitu berat, kita harus tetap melihat besarnya rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Di balik persoalan yang kita hadapi, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa menghantarkan kita. Amin. Inamanginang. Di balik persoalan yang begitu berat yang kita hadapi, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ada berkat-berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun dinamika kehidupan kita ini, mari kita tetap berkantate kepada Tuhan. Mari kita tetap menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Nyanyikan rahmat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kebesaran Tuhan itu, kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Jauh lebih besar dari persoalan kita. Kuasa Tuhan itu, kedahsyatan Tuhan itu, pekerjaan Tuhan itu jauh lebih besar Amanginang dari persoalan yang kita hadapi. Maka jangan mau, ini Amanginang, jangan mau ditundukkan oleh perasaan galau kita. Jangan mau ditundukkan oleh perasaan galau kita. Jangan mau ditundukkan oleh pikiran kita. Tetapi tetaplah mempercayakan diri kepada Tuhan. Tetaplah mempercayakan diri kepada kekuatan Tuhan. Inilah yang harus kita imani. Bahwa dalam setiap kehidupan kita ini, Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita ini. Penderitaan, persoalan itu harus kita ubah menjadi puji-pujian dan ungkapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Ingatlah Manginang, sehabis hujan pasti ada pelangi. Sehabis hujan pasti ada pelangi. Sehabis pergumulan, penderitaan, persoalan kita hadapi, sehabis duka cita yang kita hadapi, pasti ada sukacita yang Tuhan berikan. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka orang-orang yang memuji Tuhan, itulah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Molo nunga takas ditadahamu debata, di tonga-tonga di perdalanan ngulumu sobawaibana. Di tonga-tonga di perdalanan ngulumu, hanya dengan mencari Tuhan, hanya dengan benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita menjadi kuat di dalam kehidupan kita ini. Ido hagugo otta Manginang. Maka kita dimampukan menghadapi pergumulan yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi. Maka bernyanyilah bagi Tuhan. Sebab ketika kita bernyanyi dalam kehidupan kita mendapat pergumulan, inilah respon iman kita. Itulah respon iman kita itu dan kebesaran Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang memuji-muji Tuhan, orang-orang yang mencari-cari Tuhan, pasti benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi hingga pada saat ini. Firman-Mu sungguh memulihkan kami,
Firman-Mu sungguh mengingatkan kami ketika kami menghadapi persoalan pergumulan seberat apapun lika-liku dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dinamika dalam kehidupan kami ini selalu silih berganti. Tetapi kami yakin, kami percaya dalam situasi yang begitu pahit, dalam situasi sesulit apapun Tuhan, ketika kami berpengharapan kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Maka respon iman kami Tuhan, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mencari-cari Tuhan, akan tetap memuji-muji Tuhan di dalam kehidupannya. Maka ketika kami mendapatkan menghadapi pergumulan, sakit penyakit yang selalu kami hadapi dalam kehidupan kami ini, kami yakin dan percaya Tuhan pasti gantikan menjadi sukacita di dalam kehidupan kami ini. Maka kami akan memuji-muji Tuhan, menyanyikan nyanyian yang baru di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapa di surga, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ini. Terkadang kami lupa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terkadang kami tunduk akan perasaan kami. Terkadang kami tunduk akan perasaan galau kami. Kami tunduk akan kekuatan kami, pikiran kami. Maka sadarkan kami Tuhan. Maka ingatkan kami supaya kami tetap menaikkan nyanyian yang baru, pujian yang baru kepada Tuhan melalui hati kami, melalui kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kami ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini, sertai kami Tuhan. Kuatkan iman kami, supaya kami dapat menghadapinya di setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Pekanbaru ini, dimanapun mereka berada. Tuhanlah menyertai mereka. Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa tetap memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan tangan mereka, supaya mereka senantiasa tetap memuji nama Tuhan di dalam pekerjaan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Maka berkati pekerjaan tangan seluruh jemaat-Mu yang berada di HKBP Pekanbaru ini. Berkati juga kami yang seluruh berkumpul di sini Tuhan, yang memuji nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Sertai seluruh jemaat-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Berkati sanak keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan, di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, supaya mereka tetap memuji-muji nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan seluruh jemaat-Mu. Berkati juga kami para hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan dan kebijaksanaan daripada-Mu,
Berkati juga para hamba-Mu yang melayani Engkau di rumah-Mu yang kudus ini, di gereja-Mu HKBP Pekanbaru ini. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan tangan para parhalado, para hamba-Mu yang melayani Engkau di dalam kehidupan mereka. Selagi masih Engkau berikan kami kesempatan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, hidup kami ini hanya tetap untuk melayani Tuhan. Berkati anak-anak-Mu juga ya Tuhan, dari yang terkecil hingga yang kedewasa. Setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu, Tuhanlah menyertainya, Tuhanlah yang memberkatinya, agar anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil di hadapan Tuhan, anak-anak yang membanggakan kedua orang tua, membanggakan keluarga di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu ketika mereka mengalami beban yang berat, persoalan begitu berat, pergumulan yang begitu berat, karena sakit penyakit yang melanda dalam kehidupan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak putus asa dalam kehidupan mereka, tapi mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Tuhanlah yang memulihkan mereka. Dan seluruh kehidupan kami Tuhan, pada saat ini, pada minggu ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 370, ayat yang pertama hingga berikutnya, dan di sini kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baghdad. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu semua nyawa juga hidup harta milikku semua ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Ku
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai setiap perjalanan kehidupan kita.